lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu Rogate ini tertulis dalam Yakobus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau beri. Terima kasih buat karyamu yang selalu dan selalu begitu luar biasa hadir dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik di dalam kasih Yesus. Firman Tuhan seperti yang saya sebut tadi tertulis dalam Yakobus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Begini firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan, tema kita saat ini mengatakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang doa, gampangkah berdoa? Kalau berdoa itu gampang, lalu kenapa Tuhan Yesus harus mengajarkan kita bagaimana berdoa di dalam kitab Matius itu? Lalu kenapa murid juga meminta diajarkan cara berdoa? Lalu ketika kita juga diperhadapkan dengan Roma 8 ayat 26. Di sana dikatakan bahkan kita tidak tahu berdoa. Tapi ketika kita diam, Roh itu mengajar kita untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hati kita dan segala sesuatu yang kita rasakan dalam hidup kita. Padahal kita semua tahu bahwa semua ingin doanya dikabulkan. Lalu saat ini tema kita mengangkat seperti apa yang dikatakan tadi, bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nanti kita akan bertemu dengan jawaban untuk itu semua. Sebab kita tahu ternyata kenyataannya berdoa tidaklah semudah yang kita bayangkan. Bagaimana murid Yesus yang seperti saya sebut tadi juga meminta agar Yesus mengajar mereka untuk berdoa. Para murid terlihat dan melihat begitu luar biasanya doa Yesus selalu terkabulkan. Sementara doa mereka tidak. Yesus juga terlihat sedemikian berkuasanya oleh kehidupan dalam doanya. Dan Yesus menikmati persekutuan dengan Allah Bapa. Para murid tentulah saat mendambakan kehidupan doa seperti apa yang dialami atau apa yang dilakoni oleh Yesus Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam suratnya ini, Yakobus sebagai saudara Tuhan Yesus sendiri yang menuliskannya, kita melihat bahwa peranan doa itu sangat besar sekali. Dan Yakobus begitu menghargai peran doa itu. Bahkan Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, dia menasehati yang berkekurangan hikmat
agar memintanya kepada Allah. Yakobus pun meminta agar jemaat yang menderita memanjatkan doanya. Doa-doa kepada Tuhan, doa-doa yang berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan dosa yang ada di dalam diri kita yang berdoa dengan benar dan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, dosa kita pun akan diampuni. Bahkan dikatakan oleh ayat 15 sampai ayat 16, penyakit kita juga disembuhkan kalau kita percaya dan mengakui dosa kita dan kita saling mendoakan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa yang lahir dari iman itu akan menyelamatkan. Lalu ketika kita baca Yakobus 5 ayat 15, Alkitab mengatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Dalam konteks itu, Yakobus meyakinkan kita bahwa doa yang lahir dari iman yang teguh kepadanya, kepada Allah Bapa, itu akan menyelamatkan dan menyembuhkan orang sakit. Doa yang lahir dari hati yang tulus dan iman yang besar akan menyembuhkan dan menyehatkan orang sakit itu. Maka tidak lain yang mau dinyatakan adalah percayalah, imanilah bahwa doa yang lahir dari iman yang teguh akan menyembuhkan, akan menyehatkan dan menyelamatkan setiap kita, orang sakit dan orang berdosa di dalam kehidupan kita. Kata yang begitu luar biasa kita lihat di dalam firman Tuhan saat ini tidak lain adalah percaya dan imanilah. Percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau orang benar itu berdoa dengan yakin, maka sangat besar kuasanya firman Tuhan yang menyebutkannya. Dan Tuhan akan menjawabnya, dan Tuhan akan mengabulkan seperti apa yang Dia mau di dalam kehidupan kita. Bahkan satu contoh yang sangat-sangat sederhana yang Yakobus lahirkan, yang Yakobus nyatakan, lihatlah Elia. Elia itu adalah orang biasa sama seperti kita. Masalahnya adalah kesungguhan yang luar biasa di dalam doa Elia. Dan itu menjadi sesuatu yang menampar kita. Bagaimana kita berdoa? Apakah kita berdoa dengan sungguh-sungguh? Ataukah kita berdoa hanya dengan apa yang kita mau? Dengan apa yang kita inginkan? Atau hanya emosional dan hanya nafsu belaka yang kita mau terjadi di dalam kehidupan kita? Namun Elia dinyatakan berdoa dengan iman yang sangat teguh kepada Tuhan. Elia yakin bahwa Allah akan mendengar setiap doanya, bahwa Allah akan melawatnya, bahwa Allah akan menjawab setiap doanya. Karena itu saudaraku, ketika ia berdoa kepada Allah supaya hujan tidak turun, Allah melawat, Allah menjawab, dan hujan tidak turun ke bumi. Disebutkan selama 3 tahun 6 bulan. Jadi ini menjadi sesuatu yang mengingatkan kita kembali kepada situasi yang begitu ramai baru beberapa bulan yang lalu ya. Bagaimana pawang hujan begitu luar biasanya diekspos. Dan itu sepertinya mengangkangi iman percaya kita. Ya saudaraku, sebelum kita membayar mahal pawang hujan, sebelum kita menghargai pawang-pawang hujan, percayalah kuasa doa itu jauh lebih manjur. Kuasa doa itu jauh lebih berkuasa di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi gak usah menghabiskan uang kepada pawang hujan. Gak usah bayar mahal pawang hujan. Berdoalah dengan iman percayamu dan percayalah bahwa karya Tuhan, rencana Tuhan pasti yang terindah dalam hidup kita. Kalau Elia bisa, kenapa kita tidak bisa? Kalau Elia bisa sebagai manusia biasa, sama seperti kita, pasti Tuhan juga akan memberkati kita ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika kita meminta, menyampaikannya dengan ketulusan hati. Ketika kita menyampaikannya tanpa
kepentingan pribadi saja, tapi kepentingan umat Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, Galatia 2 ayat 16 mengatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Apa yang mau saya sampaikan di sana? Mungkin kita bertanya, kenapa teks kita ini bukan mengatakan doa yang benar, tapi menyebutkan doa orang yang benar. Sekali lagi, bukan doa yang benar, tapi doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya penegasannya adalah di dalam doa orang yang benar, bukan doa yang benar. Lalu apa yang mau disampaikan dalam situasi itu? Ketika firman Tuhan menyapa kita dengan Galatia 2 ayat 16 itu, kita semakin disadarkan bahwa benar, kita tidak ada satupun yang benar di mata Tuhan. Kita semua hanya karena dibenarkan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dari Alkitab, kita bisa melihat ada dua arti sederhana dari orang benar itu, yaitu orang yang hidupnya melakukan hal-hal benar dan orang yang kehidupannya dibenarkan. Ini artinya dua cara untuk menjadi orang benar. Yang pertama itu adalah pribadi yang melakukan hal-hal yang benar. Yang kedua adalah pribadi yang dibenarkan oleh kuat kuasa Yesus Kristus di kayu salib itu. Cara pertama itu adalah cara perjanjian lama, yaitu Anda dibenarkan karena melakukan seluruh hukum Taurat. Dan faktanya, apa yang nyatanya, belum pernah ada seorang pun dinobatkan sebagai orang benar dengan cara melakukan hukum Taurat. Hanya Yesus yang mampu untuk itu. Namun cara yang kedua adalah cara perjanjian baru seperti yang disebutkan di Galatia 2 ayat 16 itu. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menerima pembenaran melalui iman percaya kita kepada Kristus Yesus. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita disebut orang benar, dibenarkan melalui pengorbanan Yesus. Dan saat kita menyadari itu, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus percaya bahwa tiap janji Tuhan di dalam Alkitab semuanya ditujukan bagi kita. Lihatlah atau bandingkan dalam Galatia 3 ayat 29. Lalu yang kedua, mari bertanggung jawab atas status dan keadaan kita. Saat kita disebut sebagai orang benar, maka kita harus bertanggung jawab dengan status dan keadaan baru kita. Kita harus belajar hidup taat kepada firman-Nya. Maka hargailah betapa besar pengorbanan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Dan hiduplah untuk menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti firman Tuhan, lagu itu yang mengatakan, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Itulah rinduku, itulah kekuatanku, itulah keinginanku. Maka apa yang bisa kita lihat dalam tema itu? Doa orang benar. Doa orang benar itu adalah yang pertama, doa yang disertai dengan iman percaya dan mempercayakannya kepada Tuhan Yesus. Doa orang benar itu yang kedua adalah doa yang berserah penuh. Pribadi yang berserah totalitas kepada Tuhan yang akan berperkara dan akan bertindak untuk segala seruannya. Doa orang benar yang dimaksud yang ketiga adalah doa yang disertai pengenalan diri dan pengakuan akan dosa-dosanya. Maka saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita melihat bahwa benarlah doa orang benar itu sangat besar kuasanya di dalam kehidupan kita. Maka benarlah kata firman Tuhan itu, tetaplah berdoa, tetaplah berkomunikasi dengan Tuhan, tetaplah mengepaskan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan biarkanlah Tuhan bertindak atas segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, ketika Yakobus, saudara tiri Tuhan Yesus, dan dia sebagai pemimpin gereja di Yerusalem, ketika surat ini dituliskan di dalam sidang di Yerusalem,
Ini adalah sesuatu yang menguatkan kita bahwa benar seperti kekuatan di dalam kitab Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka untuk tetap beriman, tetaplah berdoa. Sebab itulah kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka apa yang bisa kita petik melalui firman Tuhan pada saat ini? Di minggu Rogate, tetaplah berdoa. Itulah yang pertama yang mau dinyatakan dalam firman Tuhan ini. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa bukan bicara tentang durasimu, berapa lama engkau berdoa. Tapi bagaimana seluruh kehidupanmu tetap terkoneksi dengan Tuhan dalam hidupmu. Jadi jangan terlalu bangga kalau engkau selalu mengumandangkan, selalu membanggakan, aku berdoa sekian jam. Tapi itu hanya sekali saja. Tapi firman Tuhan mengatakan tetaplah berdoa. Lalu apa yang kedua yang bisa kita ambil, yang bisa menjadi kekuatan kita dalam firman Tuhan ini? Saudaraku, yang kedua adalah berdoalah dengan tulus, berdoalah dengan iman, berdoalah seperti apa doa Tuhan Yesus yang mengatakan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah. Yang ketiga, berdoalah dengan mengimani, sebab doa yang didasari oleh iman, yang mengimani dan mempercayakan kepada Tuhan, itulah yang Tuhan dengarkan. Yang terakhir, kenallah dirimu, mengakulah akan dosamu, agar doamu tidak terhalang. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah doa menjadi nafas kehidupan kami. Biarlah doa menjadi kekuatan kami. Sebab kami tahu, sebab kami imani. Yesus itu, Tuhan itu hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan. Enyahkanlah virus-virus ini. Amin.